Halo guys, ini udah tanggal 22 hari ini ya. Gua kemarin 20 sama 21 itu nggak take karena hari Sabtu Minggu kan weekend dan market slow. So, gua udah memutuskan untuk nggak trading di 2 hari itu. Dan hari ini udah di hari Senin. Begitu gua lihat ternyata goldnya all time high. Ini kaget banget karena kemarin itu sebenarnya gua udah planning nih kalau misalkan dia koreksi ke area sini mau gua entry ya. Dan ternyata karena tadi gua bangunnya agak siang, gua lihat tau-tau dia udah terbang ya dari subuh. Ya, kita ngangkat ke bagian nggak apa-apa, nggak usah dikejar. Nanti kita tunggu kalau dikasih kesempatan koreksi di time frame kecil atau mungkin ntar ada reversal dari rejection kenceng di atas, kita bisa short. Cuman kalau gold di short di waktu-waktu ini agak kurang wise menurut gue karena ini udah mau akhir tahun, mau masuk awal tahun juga. Biasanya kalau deket-deket sini mereka terbang gitu ya. Nah, nanti palingan kita cari di time frame kecil kalau ada koreksi tipis, kita masuk ya dengan risk to reward yang cukup konservatif karena kan lagi terbang-terbangnya, kita beli di pucuk ibaratnya. Tapi gue percaya gold itu kalau udah rally bisa agresif banget. Dan ini kalau kita lihat dari daily time frame-nya, si gold ini tuh udah all time high teman-teman ya. Udah nge-break malah high yang sebelumnya. Tadi kalau kemarin itu kan kita sempat long tuh, TP-nya di high sebelumnya. Ini mah udah TP lebih ya. Cuman sayangnya kita nggak kebagian long kemarin karena lagi sideways, kita nggak sabar. Dan kalaupun gua posisi long waktu itu mungkin kayaknya setelah video ini selesai pun juga belum ke TP gitu ya ibaratnya. Kalau misalkan masuk di entry kemarin itu tuh pas yang di video sebelumnya. Dan nggak ada yang sangka kan bakal terbang segini karena kemarin lagi sideways. Di Bitcoin ini dari Jumat kemarin udah kita diemin ya. Sekarang lagi floating loss karena ternyata dia terbang ke area sini. Kalau kita lihat dari time frame 1 jamnya, dia sih sebenarnya di situ-situ aja ya, dia nggak bisa nge-break ini nih 90.000 ini nggak bisa di-break sama dia nih 89 ribuannya, cuman dia nggak mau turun juga. Nah, gue curiganya takutnya kalau udah sering di visit kayak gini ibaratnya jebol resistannya karena kan udah dihajar berkali-kali kan. Tapi ya kita lihat lah ya, belum too soon to tell. Nah, kemarin tuh kan sempat bikin ibaratnya trendline ya, trendline turun ya di sini nih. Ntar gue bikinin trendline-nya ya di sini ya. Udah gue hapus, kenapa? Karena sebenarnya dia udah breakout dari trendline-nya dengan sideways kayak gini ya. Cuman ya sekarang nggak tahu, sekarang masih gue view-nya malah dia sideways aja. Nanti kemungkinan kita lihat di deket-deket US session kali ya. Biasanya akan ada volume atau nggak di sorean dikit pas Asian session, di late Asian session gitu. Dia bisa aja turun ke bawah atau dia ke atas jemput ke SL. Nah, kalau dia jemput ke SL ini kita bisa short lagi di area sini, kecuali dia langsung break ke atas. Karena deket-deket sini dia ada resist lagi nih. Kalau teman-teman lihat di sini ada resist ya. Di area 91 ribuan, 90 ribu. Nih, kalau misalkan di sini kita bisa short di sini, SL-nya di area sini. Oh, terakhir update balance ya. Balance-nya ada di 14.864 yang udah realize dengan realize profit 4.864 posisinya, tapi masih floating loss di 1.600-an. Jadi nanti kita lihat apakah kena floating loss. Kalau ini kena ke stop loss, kita jadinya BEP teman-teman. Tapi kalau misal ya kurang lebih BEP 10.000 lagi. Tapi kalau kena hit TP, kita udah hampir kali 2 atau bahkan udah kali 2 ya. Udah kali 2 lebih bahkan. So nanti kita akan lihat bakal jadi kemana kalau misalkan gua ada posisi tambahan. See you guys di next update. Bye bye. Halo semuanya. Sekarang gua udah balik di Airbnb dan gua mau update tentang posisi gua. Sorry tadi agak lama update-nya, sebenarnya udah ada 2 posisi yang udah ke-update. Cuman tadi karena gua lagi jalan kaki banyak, gua nggak enak kayak kalau di jalanan kan susah. Dan gua update sekarang pas di Airbnb. Dia dari story-nya udah pasti kalian tahu ya, kita kena stop loss di BTC ada 2 posisi ya. Yang pertama ini yang tadi dari kemarin udah kita pasang dari hari Jumat dan sekarang akhirnya kena stop loss setelah menunggu 3 hari. Dan ini kok ada 0,5 karena tadi gua sempat AVG. Kalau teman-teman lihat tadi gua sempat AVG di area sini karena ada rejection, gua AVG dan akhirnya kena stop loss ya. Karena tadinya kan gue pikir kan dia udah ada rejection kuat di area sini. Sorry bentar, gue zoom in dikit. Nih di sini tadi nih ya, di wick yang panjang ini, candle ini. Tadi gue sempat ada average up di sini. Ya gue sell lagi 0,5 dan ternyata malah kena stop loss ya. Gue pikir kan dia abis kena rejection kenceng dia bakal turun, tapi ternyata enggak. Dan sekarang baru mulai turun. Nah, jadi sempat di sini gue tadi antri di 90.000 dan dapatnya di 90.059 karena ada kena spread. Jadi dia posisinya naik dikit. Di sini gue dapat posisi untuk dia turun sekarang dengan target yang sama di 80.000. Kenapa? Karena kalau kita lihat di 4 hour-nya sebenarnya dia tuh udah mendekati EMA 200-nya ya, dengan SL-nya gue agak jauhin dikit ya di atas yang EMA 200-nya ini. Jadi kalau memang dia harus menjemput EMA 200-nya sekalian retest trendline si racing wedge yang baru di break, dia bakal turun ke bawah ya. Dan sebenarnya kenapa harus 90.000, kenapa nggak ditunggu di atas aja? Karena ini angka psikologis yang bagus di 90.000 itu bagus untuk kita short. Jadi begitu gue begitu gue lihat udah 90.000, gue antri dan dia kejemput. Jadi kita pasang risk to reward-nya 2.400 sen ya dengan 10.000 sen kalau nyampe ke TP. Jadi sebenarnya risk-nya itu 24% dari portofolio kita. Portofolio kita kan sekarang di angka berapa nih? 10.164 ke habis kena stop loss, balik lagi ke BEP. Dan untuk gold ya. Gold kan tadi kita iseng ya, kita long di sini nih. Karena kita bilang all time high. Wih, nggak dapat nih, nggak dapat. Akhirnya gue memutuskan untuk kejar ya, iseng kejar dengan stop loss-nya ya ini benar di bawah support yang ini. Dia agak jauh tapi dengan TP-nya yang juga agak jauh di 4.500. Ini kan iseng ya, karena iseng ya risk to reward-nya nggak gede, cuman di berapa nih? Ntar coba lihat. 3.600, gede sih sebenarnya.
ya. 3.600 dengan 36% portfolio risk ya, dan TP-nya di 4.400. Tapi kan ini jauh banget kita pasangnya. Tapi iseng aja sih, karena gue lihat gold kalau udah ATH dia bisa rally-nya kenceng banget, dan mengingat ini udah deket akhir tahun dan awal tahun, gold bisa rally kenceng banget. Oke, so itu dia update kali ini dulu. Sekarang gue mau istirahat dan see you guys di besok di next update. Bye bye. Halo semuanya. Ini tanggal 23 Desember ya, hari Selasa, jam 6.17 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi ini hari terakhir gue di sini dan gue habis berenang. Sorry gue update-nya agak telat ya, soalnya dari tadi dan sebelum-sebelumnya seharian ini gue lagi bener-bener nikmatin villanya. Ini gue barusan mau update, kita udah kena TP gold ya. Untuk BTC-nya kena stop loss. BTC-nya kena stop loss di 90.512,5 ya untuk dua posisi, dan ternyata karena BTC naik ya, kita bisa lihat sempat nge-sweep di area sini 90.500 pun kena hajar ya. Habis kena dia turun ya. Jadi bener-bener habis sweep SL kita dia turun. Tapi gua nggak kejar di stop lossnya, dan sekarang BTC udah di area 87.487. Begitu dia sweep sempat gua entry lagi di 90.000 ya. Jadi habis dia sweep nggak langsung gua nggak langsung gua entry. Dan pada saat dia udah turun dan sempat naik ke atas ini, ya gue melihat ada kesempatan kedua di sini, dan begitu gue lihat di time frame kecil terbentuk double top, gue entry lagi 90.000 ya, 59 dapatnya. Nah gue dapet dan udah kena TP di 87.500. Jadi tadi sempat gue TP di area sini nih 87, karena tadi sempat di sini 87.500an. Sorry mana? Oh di sinian. Ya karena tadi sempat ada nge-wick panjang dan dia sempat bikin candle di sini. Sekarang lagi konsolidasi, gue takutnya dia akan retest ke area sini. Jadi kita kehilangan kerugian. Mumpung ini lumayan deepnya kenceng, jadi kita TP dulu. Kenapa nggak TP di 80.000? Karena satu, gue melihat ini BTC ada potensi sideways, dan gue melihat ada kemungkinan dia akan retest ke area sini dulu di sebelum sini. Jadi kelamaan kasihan opportunity cost, jadi kita TP. Dan untuk gold kita yang kemarin kita buy dari sini, dari area sini, sekarang udah TP ke 4.500, dan gue barusan short lagi 2 kali ya di area sini dan di sini. Dan sebenarnya gue mau buka satu gold ya, satu lot. Cuman karena tadi gue lupa setting lagi, jadi gue entry 2 kali. Tadi udah sempat entry di sini dan sempat dikasih kesempatan naik, gue barusan entry lagi. Jadi sekarang kita lagi floating loss di gold, tapi untuk balance-nya kita udah cuan 6.000 sen ya, atau di angka kurang lebih 67.000 sen ya. 67.000 sen itu kurang lebih 6.700 sen ya. 6.700 sen itu kurang lebih $67. Jadi kalau bisa lihat di sini, profit bersihnya udah 6.763. So itu dulu untuk update kali ini. Nanti see you guys in the next update. Bye-bye. Halo semuanya, ini di tanggal 24 Desember jam 12.05 waktu Indonesia Tengah ya. Kita mau update, hampir udah deket-deket update terakhir ya. Ini untuk posisi kita dan juga untuk portfolio kita ya. Sorry banget, tapi sebelumnya semalam gue agak-agak malam banget gue ada pasang posisi, tapi gue karena terlalu ngantuk buat take, dan tadi pagi gue agak kesiangan dan gue harus beres-beres, jadi gue baru update sekarang. Ini kita buka dulu ya. Semalam itu gue ada buka posisi di gold ya, tapi udah TP. Ada gold, kalau teman melihat buy di 4.462 dan udah TP di 4.500 ya. Dan juga untuk BTC ya, begitu kita. Dan untungnya gold ini pas sudah dari 4462 di area sini. Di area sini lah ya. Jangan ke sini 4500, di sini gue kebangun, dan sebelum gue beres-beres gue langsung TP dulu. Jadi habis gue TP di Junam, untung aja. Nah untuk BTC gue juga sempat sell yang di atas nih 87.000 di area sini. Kemarin gue sempat limit dan kejemput di area sini 87.000 ya kan. Dan karena udah nyampe sini terus sempat ada rejection kuat, jadi gue TP di area berapa nih? 87.114. Jadi total semalam itu cuan 12.000 sen ya, atau kurang lebih $12. Ya benar, $12 ya. Nah dan kita sekarang udah profit realize-nya di 11.195 sen, atau setara dengan $111,95. Ya jadi ini Porto udah kali 2, dan barusan gue ada buka lagi gold pada saat dia tadi sebelum pas gue lagi beres-beres iseng lihat, pas gue lihat dari sini ada rejection kuat dan ke area sini gue ada buy ya, karena gue lihatnya ini view-nya dia bisa nge-break ke atas dan juga mencapai all time high baru. Ya, dan sebenarnya banyak juga orang-orang yang bilang sell di sini ya, teman-teman gue gitu kan. Kita sell ke bawah. Tapi menurut gue gold ini bakal masih naik lagi ke atas karena melihat di XY-nya yang masih downtrend. Mungkin akan ada sedikit sideways dan naik, tapi bisa jadi turun juga, nggak ada yang tahu. Yang namanya technical analysis bisa dua arah. Dan untuk gold sekarang kita lagi floating loss, dan BTC ini gue lagi considering untuk buy, tapi ntar gue akan melihat momen yang bagus dulu karena ini masih agak-agak sideways. Kita lihat di time frame 1 hour-nya juga masih belum ada konfirmasi. Nanti kalau candle kedua ini hijau, mungkin gue akan entry di area sini untuk dia break EMA-nya, karena di H1 nih EMA-nya udah mepet dan feeling gue ini bisa nge-break ya.
Dan untuk gold juga 1 hournya, lihat ya, masih kelihatannya masih ini ya, masih uptrend ya. Dan kalau di sini bisa lihat nih ada inverted head and shoulder tapi yang nggak sempurna ya, jadi bahunya miring sebelah ya kayak gini. Cuman gue melihat gampangnya aja ini ada di support ya, kita buy. Menurut gue ini bisa break ya. Tapi karena tadi buy-nya nggak keburu di sini, gue kejar di sini. Dan SL-nya juga tipis. TP-nya di sini. Kita akan lihat apakah sampai Jakarta gue cuan atau bagaimana. So, ini dia update untuk kali ini. See you di update selanjutnya. Bye-bye. Halo guys, gue mau update bahwa gue udah masuk pesawat. Dan dari tadi saat panjang hari gue belum cerita apa-apa lagi karena memang kurang menarik ya hari ini marketnya. Mungkin karena malam Natal jadi kayak agak slow pergerakannya. Nah, ini mau update bahwa kita sekarang masih cuma posisi di gold doang. Ini kalau teman-teman bisa lihat, nggak perlu di screen record lah ya. Sekarang jam berapa nih? 20.57 ya, sebentar lagi gue flight. Dan ini masih floating loss, kita di $306 sekarang. Floating lossnya $300-an. Sorry, bukan $300, 300-an sen ya. Dan untuk balance-nya di udah 21.195,81. Dan cuman posisi di buy gold 0,5. Dan dia masih sideways aja di situ dari tadi, nggak gerak-gerak. Nah, mungkin ini akan menjadi trade terakhir di vlog kali ini. Dan kita lihat sampai Jakarta apakah dia akan jemput SL atau TP. Dan kayaknya gue nggak bakal nambah lagi karena nggak keburu ya. Ini udah hari terakhir. Kita akan tutup vlognya setelah trade ini selesai. Itu dulu untuk update kali ini. Dan so far kita udah lihat ini udah kali 2 sih sebenarnya portonya ya. Udah lebih dari kali 2 malah. Udah 100% lebih cuannya. Nanti akan kita lihat apakah di Jakarta dia udah hit TP atau hit SL ya. Nanti gue akan update lagi pada saat kita nyampe Jakarta atau trade-nya udah selesai dua. See you in the next update. Bye bye. Halo guys, sorry gue baru update. Gue baru sampai rumah dan karena tadi hektik banget jadi gue baru update sekarang. Ini sekarang jam 1:30 ya. 1:30 pagi ya. Hari Kamis udah masuk tanggal 25. Dan gue mau update posisi kita ini. Posisinya kita update di sini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, untuk gold kita kena stop loss ya. Ini yang 1999 itu kena stop loss ya. Sekarang terus tadi gue begitu nyampe di Jakarta gue lihat stop loss dan ada kesempatan bagus. Gue langsung recovery trade ya. 2 trade di bawah ini gue langsung recovery trade. Itu gue langsung long di area sini nih. Ya, di area sini gue long ya 0,3 dan barusan gue TP di area sini. Nah terus sekarang gue langsung coba scalp lagi terakhir one last trade ya supaya genap nih saldo kita 20.000 jadi kali 2. Nah gue coba scalp di sini, gue buy spec buy dengan TP-nya di sini kurang lebih nih. Sebenarnya bisa di high sebelumnya tapi gue ambil 75% aja nggak apa-apa. Nah ini dengan risk to rewardnya, ini scalp terakhir bener last trade untuk menutup vlog ini yaitu di risk to rewardnya 250 banding 500 di 1/2 sebelum market tutup. Dan besok kan market tutup nih, pas banget nih. Kita tutup dengan semoga dan hopefully profit ya, jadi kali 2. So guys, kita akan update lagi nanti terakhir, bener-bener one last trade setelah ini selesai. Apakah dia akan nyentuh profit ya, take profit. Jadi saldo kita genap 20.000 atau dia kena stop loss. Yang dimana saldo kita jadi 19.250 aja. Nanti gua akan update setelah posisi ini hit TP or hit SL dan sekalian kita close tradecation vlog kali ini. Untuk sekarang, gue mungkin akan istirahat dulu. Tapi kalau memang ternyata malam ini udah kena TP, gue akan langsung update. See you guys di next and last update for this vlog. Bye-bye. Oke, halo semuanya. Gue udah di tanggal 28 Desember ini. Gue udah skip 3 hari, 25, 26, 27. Karena 25, 26, 27 gue urusan sama keluarga semua. Terus sekarang gue udah mau update untuk posisi kita. Kemarin itu gue TP gold akhirnya ya. Ke TP goldnya di 4.493 nih teman-teman bisa lihat di sini ya. Di 4.493 di tanggal 26 ya. Nah, itu udah ke TP pas 500. Jadi sekarang profitnya udah 10.005 sen. Udah pas kali 2 lebih 5 sen. Nah, jadi sekarang saldo kita udah 20.005 sen. Nah, jadi selama 10 hari jatuhnya ya, berarti dari tanggal 16 sampai tanggal 26. Udah 11 hari. Itu profitnya udah 100%, udah kali 2. Gue mau tutup vlog ini. Jadi sukses ya. Kita kemarin di Bali udah kali 2 portonya. Jadi jalan-jalan sambil liburan di Bali. Jadi 10.000 sen jadi 20.000 sen. Berarti $100 jadi $200. Nah, kalau teman-teman mau lihat nanti kedepannya mungkin gue mau trading dengan strategi lain atau dengan saldo lain atau dengan jenis akun yang lain, teman-teman boleh komen untuk request atau saran atau feedback. Kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten seperti ini, kalian mau lihat lebih banyak konten seperti ini, kalian boleh klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi supaya update sama konten-konten gue berikutnya. Oh ya, kalau kalian mau nanya gue pakai broker apa, menurut gue so far brokernya bagus dan juga enak juga dipakainya. Cek linknya di deskripsi, gue udah taruh di deskripsi juga. Dan kalau kalian mau
misalnya gue mau trading nih, tapi gue juga mau dapat insights, mau diskusi, mau tukar pikiran, teman-teman boleh join komunitas juga, komunitas gue dan teman-teman gue. Linknya juga ada di deskripsi. Nanti teman-teman boleh join, kita boleh bisa ngobrol-ngobrol di sana, dapat outlook juga, dapat mungkin trade plan juga, dan juga kita bisa diskusi bareng-bareng kalau teman-teman mau diajarin atau misalnya mau diskusi, belajar dan lain sebagainya. So itu dia untuk video kali ini. Nanti gue akan ketemu teman-teman lagi di video-video berikutnya, entah itu edukasi atau mungkin trade education lagi. So itu dia untuk video kali ini. See you di next content. Bye bye.